Selamat siang Pak Elvan, nama saya Beni. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisa bisnis pada Tokopedia dengan ditinjau dari manajemen strategi, resiko, dan ERP. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Perkembangan teknologi dan juga komunikasi telah berkembang dengan sangat cepat. Di dalam era digital ini, manusia sudah tidak dapat melepaskan diri mereka dengan gadget dalam melakukan suatu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi ini, tentu saja dapat mendorong kemajuan suatu negara. Hal ini dapat terjadi seperti dengan orang-orang yang menggunakan perangkat lunaknya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga dapat menghasilkan uang yang cukup banyak dan mendapatkan berbagai macam informasi mengenai pekerjaan. Bisnis digital itu merupakan suatu bisnis yang menggunakan teknologi untuk membuat suatu nilai baru di dalam model bisnisnya, yang biasanya terhadap pengalaman pelanggan dan kapabilitas internal yang mendukung proses bisnisnya. Istilah ini mencakup khusus digital dan pemain tradisional yang mengubah bisnis mereka dengan menggunakan teknologi digital. Salah satunya itu merupakan Tokopedia. Tokopedia itu merupakan suatu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Pada tahun Juli 2020, penjualan yang ada di Tokopedia itu mengalami peningkatan menjadi 1,7 juta yang disebabkan oleh terjadinya berbagai kolaborasi yang dilakukan oleh pelaku industri dan juga pemerintah. Kenaikan ini menunjukkan juga bahwa pada pandemi COVID-19 ini, yang terjadi itu tidak menurunkan minat pelaku usaha untuk bergabung dengan Tokopedia, seiring dengan banyaknya pengguna yang ada. Transaksi ini juga akan bertambah dan berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka di dalam mini paper ini, penulis akan melakukan analisa terhadap proses bisnis Tokopedia dengan meninjau aspek manajemen strategi, resiko, dan ERP. Tujuan penulisannya itu adalah untuk mengetahui analisis terhadap proses bisnis Tokopedia dengan ditinjau dari aspek manajemen strategi, manajemen risiko, dan ERP. Dan manfaat penelitian yaitu pembaca dapat memperdalam pengetahuan dalam analisis manajemen strategi, manajemen risiko, dan ERP. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai landasan teori mengenai manajemen strategi, di mana manajemen strategi ini merupakan suatu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan perusahaan. Manajemen strategi ini memiliki tugas-tugas penting, berupa perumusan misi perusahaan, melakukan analisis yang mencerminkan kondisi dan kapabilitas internal perusahaan, menilai faktor eksternal perusahaan, menyesuaikan sumber daya perusahaan dengan lingkungan eksternal untuk menentukan pilihan yang diambil oleh perusahaan, mengevaluasi setiap pilihan berdasarkan misi perusahaan untuk mengidentifikasikan pilihan dengan keuntungan tertinggi, memilih satu set tujuan berjangka panjang dan strategi yang menghasilkan pilihan dengan keuntungan tertinggi, pengembangan tujuan tahunan, dan strategi berjangka pendek sesuai dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama yang telah dilakukan. Implementasi strategi terpilih melalui alokasi sumber daya yang dianggarkan, dan yang terakhir adalah evaluasi keberhasilan proses strategis sebagai referensi pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan membahas tentang landasan teori manajemen risiko. Jadi manajemen risiko adalah proses keseluruhan yang digunakan untuk identifikasi, pengendalian, dan meminimalisasi dampak peristiwa yang tidak menentu. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk merendahkan tingkat risiko dalam melaksanakan beberapa kegiatan menuju tingkat yang dapat disetujui manajemen senior. Menurut Peltier, terdapat 4 proses manajemen risiko, yaitu yang pertama adalah analisis risiko, yaitu cara untuk melakukan identifikasi dan penilaian faktor-faktor yang dapat mengancam keberhasilan proyek mencapai tujuan. Yang kedua adalah penilaian risiko atau risk assessment, yaitu menilai ancaman yang rentan menyebabkan kerusakan pada aset. Yang ketiga adalah mitigasi risiko, yaitu proses di mana organisasi melakukan kontrol dan pencegahan risiko dari risiko yang pernah terjadi serta melakukan upaya pemulihan risiko. Dan yang terakhir adalah penilaian kerentanan dan kontrol evaluasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP merupakan program perangkat lunak inti yang dipergunakan perusahaan untuk mengintegrasi informasi pada setiap divisi perusahaan. Terdapat fitur-fitur pada ERP, yaitu yang pertama adalah Purchase, merupakan sub-aplikasi untuk pencairan dan pembelian alat produksi atau fasilitas pendukung kelancaran proses produksi. Yang kedua adalah Human Resource Management, yaitu sub-aplikasi pengatur sumber daya tenaga kerja dalam suatu usaha dengan tujuan memaksimalkan pemantauan tiap individu dalam mencapai tujuan. Yang ketiga adalah Customer Relationship Management, yang merupakan
sub-aplikasi pengatur strategi bisnis yang berperan dalam perancangan prospek penjualan dan hubungan pelanggan. Yang keempat adalah inventory atau persediaan, yaitu sub-aplikasi dalam penyimpanan bahan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan usaha. Yang kelima adalah warehouse, yaitu sub-aplikasi yang berperan dalam penyimpanan barang hasil produksi yang akan didistribusi ke lokasi berdasarkan permintaan. Yang keenam adalah finance sales, yaitu merupakan sub-aplikasi dalam pengaturan keuangan maupun kegiatan penjualan yang dilakukan perusahaan. Untuk penelitian terdahulu, kami mengambil penelitian yang dilakukan oleh Widayanto pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen strategi berpengaruh positif terhadap kinerja sebuah usaha. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan melakukan survei melalui kuesioner. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bahwa tingkat penerapan manajemen strategi dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari pada tahun 2019 menunjukkan bahwa ERP memberikan pengaruh yang positif terhadap profitabilitas. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memperkuat pembuktian dampak dari implementasi ERP terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 163 perusahaan manufaktur di BEI sebagai sampel. Data-data yang digunakan dikumpulkan dari tahun 2012 sampai dengan 2016, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penerapan ERP memberikan dampak yang positif terhadap kinerja sebuah perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Asriani pada tahun 2019, menunjukkan bahwa kualitas informasi memberikan pengaruh yang negatif dalam penggunaan sistem ERP. Sedangkan kualitas sistem, kepuasan pengguna, dan kompetensi SDM memberikan pengaruh yang positif dalam penggunaan sistem ERP. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menganalisis indikator-indikator yang mendukung keberhasilan dalam penerapan ERP. Penelitian ini menggunakan teknik multiple linear regression dalam menganalisis data dan dilakukan pada perusahaan di Bali yang menerapkan ERP di dalam perusahaan mereka. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Menon pada tahun 2019 dengan tujuan membahas tantangan kritis dalam implementasi ERP berdasarkan wawasan dari studi kasus kualitatif pada industri gas dan minyak Kanada. Studi ini dilakukan pada organisasi kasus menerapkan SAP sebagai sistem ERP-nya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan mengatasi tantangan krisis dalam proses implementasi ERP dapat menaikkan tingkat visibilitas masalah yang ada. Dengan memperbaiki tantangan kritis yang merupakan perwakilan faktor kegagalan, maka dapat dipastikan kinerja dan kesuksesan proyek akan lebih baik. Namun pada penelitian ini tidak terdapat daftar lengkap tantangan yang telah disusun sebagai penggunaan organisasi selama implementasi ERP. Dan yang terakhir adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatima dan Syarkani pada tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa ERP belum sepenuhnya berkualitas karena manfaat dari ERP Oracle baru memberikan efek dan manfaat yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh sebagian data pengguna lama belum dihapus atau ditambah dengan fungsi baru, serta masalah pada sistem perangkat lunak dan perangkat keras. Sistem informasi ERP memiliki pengaruh yang tinggi terhadap produktivitas kerja di PT Indorama se-Jawa Barat, seperti minimnya pengembangan diri dan kualitas mutu kerja sehingga pekerja tidak dapat menggunakan sistem tersebut. Nama saya Benny, hari ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Nah, di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian digunakan di dalam mini paper ini adalah penelitian kualitatif, di mana kualitatif itu merupakan sebuah penelitian yang akan dilakukan dengan menganalisa data secara deskriptif. Ini lebih mengacu pada pengembangan dari sebuah penelitian dan memperkuat penelitian tersebut. Selanjutnya ada sumber data. Data yang digunakan di dalam mini paper ini adalah data sekunder. Data sekunder itu merupakan jenis data yang dikumpulkan melalui referensi-referensi pada penelitian sebelumnya, situs berita, dan tinjauan literatur dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan yang selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam manajemen risiko ini adalah risk assessment dengan metode expected monetary value. Expected monetary value itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kerugian dari suatu risiko yang berpotensi terjadi di dalam manajemen risiko. Expected monetary value ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan
sebagai berikut. Expected monetary value sama dengan sigma P kali I, di mana P itu adalah probability, I itu adalah impact. Selanjutnya ada metode analisis data yang digunakan untuk manajemen strategi, yaitu ada 5 forces competition model, di mana ini merupakan salah satu model yang digunakan untuk menganalisa kompetitor yang berada di dalam industri yang sama. Di dalam ini ada threat of new entrants, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, threat of substitute products, sama rivalry among competing firms. Terus yang kedua ada competitive rivalry model, di mana competitive rivalry model ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisa kompetitor suatu perusahaan yang berada di dalam industri yang sama dengan meninjau aspek resources, capabilities, and core. Yang pertama itu ada competitive analysis, lalu drivers of competitive behavior, interfirm rivalry, dan outcomes. Dan ada juga feedback. Dan yang selanjutnya adalah sistem ERP, yaitu yang digunakan dalam perencanaan sumber daya perusahaan untuk bisnis, yaitu Finance and Accounting, merupakan salah satu modul yang ada di dalam ERP. Penerapan modul Finance and Accounting ini bertujuan untuk memaksimalkan data laba yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan dengan menganalisis probabilitas dan kinerja semua divisi yang ada di dalam suatu perusahaan. Selain itu, manajer juga dapat mengalokasikan sumber daya dengan tepat dan lebih efisien. Selanjutnya, nama saya Jeffrey. Saya akan menjelaskan bab 4.4.1, yaitu 5 Forces Competition Model. Yang pertama ada threat of new entrants. Itu adalah ancaman dari kompetitor yang baru masuk ke industri tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap Tokopedia, atau bisa dikatakan rendah. Hal ini dikarenakan untuk memasuki industri ini membutuhkan modal dan investasi yang sangat besar. Selain itu, promosi yang diberikan oleh Tokopedia juga dapat dikatakan sangat besar dan beragam dengan berbagai layanan yang sudah terintegrasi. Kompetitor baru juga akan sulit dalam menerapkan layanan yang diberikan seperti Tokopedia. Terus kedua ada bargaining power of suppliers. Kekuatan pemasok dalam memberikan tawar-menawar sangat lemah terhadap Tokopedia. Hal ini dikarenakan penjual-penjual di Tokopedia sangat banyak. Hingga saat ini, jumlah penjual yang ada di Tokopedia berjumlah 9,4 juta. Dengan semakin banyaknya penjual yang bekerja sama dengan Tokopedia, tentu saja kekuatan mereka dalam tawar-menawar juga akan melemah, dan ini pun menjadi salah satu keuntungan yang didapatkan oleh Tokopedia. Selanjutnya ketiga ada bargaining power of buyer. Dalam melakukan pembelian, tentu saja seorang pembeli akan memperhatikan masalah harga dan kualitas sebuah produk. Harga yang terpapar di Tokopedia juga merupakan harga yang sudah tidak dapat diganggu-gugat kecuali terdapat promo. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembeli tidak mempunyai kekuatan dalam menawarkan harga. Keempat adalah trade of substitute products. Ancaman dari pengganti Tokopedia sangatlah rendah. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa produk yang hanya eksklusif dijual oleh Tokopedia. Sehingga jika seorang pembeli membutuhkan layanan tersebut, maka pembeli tersebut juga tidak mempunyai pilihan lain untuk mendapatkan produk atau layanan tersebut. Namun, jika ditinjau dari produk atau layanan yang umum, ancaman yang mungkin terjadi adalah pelanggan akan menggunakan platform e-commerce lain dalam melakukan transaksi ataupun bertransaksi di offline shop seperti pasar, mall, toko. Meskipun demikian, Tokopedia juga terus melakukan inovasi dan mengembangkan layanan yang tidak bisa digantikan oleh kompetitornya. Dan terakhir ada rivalry among competing firms. Pesaing-pesaing Tokopedia yang meliputi Shopee, Lazada, Bukalapak, Zalora, Blibli, JD.ID. Nah, jumlah kompetitor yang banyak di dalam sebuah industri dapat menunjukkan bahwa terdapat persaingan yang ketat di dalam industri tersebut. Dalam hal ini, Tokopedia terus melakukan inovasi untuk menciptakan strategi yang bernilai bagi pembeli. Tokopedia pun perlahan melakukan perubahan dalam menjalankan bisnisnya. Pada tahun 2009, bisnis Tokopedia hanya berfokus pada C2C marketplace. Seiring dengan perkembangan kebutuhan konsumen, Tokopedia pun memulai bisnis fintech dan digital pada tahun 2016. Selanjutnya adalah competitive rivalry model. Dalam melakukan persaingan dengan kompetitor lain yang berada di industri yang sama, Tokopedia tidak hanya memfokuskan strateginya dalam memberikan cashback yang besar-besaran kepada pembeli.
Tokopedia mempergunakan resource yang dimiliki oleh mereka dengan maksimal. Dalam hal ini, Tokopedia terus melakukan perawatan terhadap platform mereka dengan tujuan agar dapat memberikan layanan yang unggul kepada pelanggan mereka. Selain itu, Tokopedia juga berkomitmen untuk membantu masyarakat yang mempunyai kendala dalam mengakses platform mereka dengan menghadirkan Tokopedia Center, Tokopedia Corner, dan Tokopedia AI Center. Tujuan dari layanan-layanan tidak lain yaitu untuk memberikan layanan yang unggul kepada pelanggan dengan terus melakukan inovasi. Ini juga akan menjadi salah satu indikator yang dapat membantu Tokopedia dalam bersaing dengan kompetitornya. Tidak hanya itu saja, Tokopedia juga sudah bekerja sama dengan fintech pembiayaan dengan menghadirkan fitur modal toko. Ini merupakan salah satu layanan yang dirilis kepada penjual di Tokopedia yang ingin mengembangkan bisnisnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Tokopedia selalu berkomitmen untuk membantu UMKM di Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya dan terus melakukan inovasi agar pelanggan mereka mendapatkan layanan yang unggul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa business level strategy. Nah, Tokopedia merupakan sebuah platform yang mempertemukan pembeli dan penjual secara virtual. Nah, yang menjadi target dari pasar Tokopedia adalah semua kalangan masyarakat, baik itu menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Nah, Tokopedia juga terus menciptakan layanan yang bernilai kepada pelanggan. Awalnya Tokopedia hanya menyediakan fitur penjualan produk-produk yang dikategorikan menjadi fashion, elektronik, gadget, peralatan dapur, mainan, kecantikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, seiring dengan era digital yang terjadi saat ini, Tokopedia pun menambahkan fitur pembayaran pajak yang meliputi samsat, pajak PBB, retribusi, bea cukai, dan lain-lain. Nah, dalam menjalankan bisnisnya, Tokopedia menggunakan strategi bisnis integrated cost leadership. Hal ini dikarenakan Tokopedia menggunakan teknologi dan mengintegrasikannya dengan proses bisnisnya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Strategi integrated cost leadership ini dapat menunjang sebuah perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif dan menciptakan layanan yang bernilai kepada pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diversifikasi. Jadi berdasarkan analisis yang sudah dilakukan terhadap Tokopedia, maka dapat disimpulkan bahwa Tokopedia perlu melakukan diversifikasi. Nah, salah satu diversifikasi yang bisa dilakukan oleh Tokopedia adalah dengan mendirikan jasa ekspedisi sendiri. Hal ini dikarenakan dengan melakukan diversifikasi, maka memungkinkan bahwa posisi Tokopedia di dalam pasar digital akan semakin kuat. Nama saya Benny, hari ini saya akan menjelaskan mengenai risk assessment. Risk assessment itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang akan terjadi. Di sini ada merupakan risk assessment yang akan dilakukan terhadap Tokopedia secara besar. Seperti contohnya di sini, risk-nya itu adalah data pengguna itu terekspos, di mana impact yang akan terjadi itu tinggi dan probability dan risk value-nya adalah medium atau setengah saja. Di mana responsibility-nya itu adalah si project manager dan target phases-nya itu adalah ke semua bidang di bagian Tokopedia. Dan statusnya adalah untuk mencegah. Dan selanjutnya adalah sistem teknologi mengalami gangguan, di mana impact-nya itu high, probability dan risk value-nya adalah medium, dan responsibility-nya adalah IT, dan target phases-nya itu adalah testing. Testing itu supaya akan mencegah terjadinya sebuah gangguan pada sistem teknologi, dan statusnya adalah avoid. Dan yang selanjutnya adalah persaingan yang ketat, di mana impact yang akan terjadi adalah medium. Probability dan risk value-nya juga medium. Dan responsibility-nya adalah project manager, dan target phases-nya adalah all phases, dan statusnya adalah avoid. Yang keempat adalah kesalahan dalam sistem pembayaran, di mana impact yang akan terjadi dan probability dan risk value-nya adalah medium. Responsibility yang akan diambil adalah si financial manager, dan target phases-nya adalah all, dan statusnya adalah mitigate atau memitigasi atau menghindari. Dan yang terakhir adalah kehilangan mitra, yaitu impact yang akan terjadi adalah medium, probability dan risk value-nya adalah large dan medium, dan yang responsibility yang bertanggung jawab adalah project manager, dan target phases-nya adalah testing, dan statusnya adalah avoid. Selanjutnya saya akan membahas tentang risk event. Yang pertama adalah data pengguna terekspos. Ini dapat menyebabkan perusahaan kehilangan pengguna.
dan ini memiliki kemungkinan 10%. Perusahaan dapat menghindarinya dengan memperkuat keamanan sistem teknologi. Yang kedua adalah sistem teknologi mengalami gangguan. Ini dapat menyebabkan operasional perusahaan tidak dapat berjalan. Dengan kemungkinan 10%, perusahaan dapat menghindarinya dengan melakukan perawatan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga adalah persaingan yang ketat. Ini dapat menyebabkan tidak adanya pengguna dan memiliki kemungkinan 20%. Perusahaan dapat melakukan mitigasi dengan melakukan promosi dan memasang iklan. Yang keempat adalah kesalahan dalam sistem pembayaran. Ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dan memiliki kemungkinan 20%. Perusahaan dapat melakukan mitigasi dengan melakukan bimbingan kepada karyawan agar dapat teliti dalam melakukan transaksi. Dan yang terakhir adalah kehilangan mitra. Ini dapat menyebabkan pelanggan akan memilih platform lain karena pilihan produk yang terbatas dengan kemungkinan 10%. Perusahaan dapat menghindarinya dengan menjalin hubungan yang lebih erat dengan mitra melalui event-event. Berdasarkan tabel tadi dapat disimpulkan bahwa persaingan yang ketat dan kesalahan dalam sistem pembayaran merupakan resiko yang berpeluang besar akan terjadi. Sehingga yang harus dilakukan oleh Tokopedia adalah berusaha untuk mengurangi kedua resiko tersebut dengan terus melakukan promosi dan membangun reputasi serta melakukan bimbingan yang berkepanjangan kepada karyawan agar mereka lebih teliti dalam melakukan pekerjaannya. Dengan demikian, kerugian yang akan terjadi juga dapat diminimalisir. Selanjutnya, nama saya Jeffrey. Saya akan membahas hasil analisa metode Expected Monetary Value atau yang disebut EMV. Di sini bisa kita lihat tabel perhitungan EMV-nya, ada variabel, terus ada kerugian, ada bobot kerugian, dan EMV. Nah, yang variabel-variabel yang kita nilai itu ada data pengguna terekspos, sistem teknologi yang mengalami gangguan, persaingan yang ketat, kesalahan dalam sistem pembayaran, dan kehilangan mitra. Bisa kita lihat kerugiannya berapa, bobot kerugiannya, dan EMV-nya juga. Jadi, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa data penggunaan yang terekspos mempunyai peluang menimbulkan risiko kerugian terbesar, sehingga perlu dilakukannya pengawasan yang ketat dalam melindungi data ataupun informasi pribadi pengguna dengan meningkatkan sistem keamanan teknologi perusahaan. Agar penyalahgunaan informasi berhasil diperoleh oleh pelaku. Selain itu, mitra yang tidak memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Tokopedia lagi juga berpeluang akan menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh Tokopedia. Sehingga yang perlu dilakukan adalah meningkatkan hubungan erat dengan semua mitra yang sudah ada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran project manager dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam manajemen risiko bisnis digital. Jadi seorang project manager dapat mengambil keputusan melalui risk assessment yang sudah dilakukan. Risk assessment tersebut dapat menjadi acuan bagi seorang project manager dalam mempertimbangkan tindakan apa yang harus diambil dalam menjalankan bisnis perusahaan mereka. Berdasarkan risk assessment yang sudah dilakukan terhadap Tokopedia, maka dapat disimpulkan bahwa project manager harus selalu melakukan pengawasan yang ketat dalam menjamin keamanan data pelanggan agar tidak terekspos dan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, jaminan yang dilakukan terhadap pelanggan juga sangat penting untuk terus dilakukan agar dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Dengan demikian, peranan seorang project manager dalam melakukan identifikasi risiko, penilaian, dan upaya pengendalian risiko sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari analisis manajemen risiko terhadap keberlangsungan suatu bisnis. Setelah melakukan analisis manajemen risiko, pihak manajemen suatu bisnis sudah dapat mengetahui bahwa resiko apa saja yang berpeluang akan terjadi, serta kerugian yang akan ditimbulkan dari resiko tersebut. Sehingga pihak manajemen suatu perusahaan pun sudah dapat melakukan sejumlah tindakan untuk menghindarinya. Jika sebuah usaha dapat melakukan analisis manajemen risiko dengan maksimal, maka secara tidak langsung keberlangsungan bisnis usaha tersebut pun akan menjadi panjang
seiring dengan memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada kerugian yang terjadi. Kemudian, dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 ini tidak akan memberikan kerugian yang besar terhadap Tokopedia. Hal ini dikarenakan seiring dengan terjadinya pandemi ini, banyak sekali orang-orang yang mulai beralih dari transaksi secara tatap muka menjadi online dengan tanpa tatap muka. Ini pun menjadi sebuah kesempatan bagi Tokopedia untuk mendapatkan lebih banyak pengguna lagi. Nah, biasanya online shopping juga dilengkapi dengan layanan bebas ongkir. Nah, indikator ini juga akan menarik orang-orang untuk melakukan pembelian secara online. Pembelian yang dilakukan secara online ini juga berpeluang untuk mengurangi terjadinya penyebaran kasus COVID-19. Nama saya Jeffrey, saya akan menjelaskan bagian bab 5 yaitu simpulan dan rekomendasi. Ya, simpulan kami berdasarkan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya. Kami menyimpulkan bahwa Tokopedia berhasil mengembangkan bisnisnya dan mengikuti perkembangan iptek. Tidak dapat dipungkiri bahwa Tokopedia sekarang merupakan e-commerce terbesar di Indonesia. Rahasia dari kesuksesan Tokopedia itu sendiri adalah karena kompetitor baru yang susah memasuki pasar, harga barang di Tokopedia yang tidak sembarangan, dalam kata lain murah, dan berkualitas juga. Pengguna yang sudah percaya karena keamanan dan kenyamanan transaksi jual beli juga. Walaupun ada beberapa kekurangan seperti pesaing-pesaing yang sama besarnya dengan Tokopedia seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Ancaman dari barang pengganti yang tinggi juga, pembeli bisa saja membeli di e-commerce lain jika harga lebih murah dan barang yang sama. Namun di balik kekurangan-kekurangan tersebut, Tokopedia menciptakan hal baru untuk mendukung perkembangan iptek di zaman sekarang dan tetap menjaga posisinya sebagai e-commerce terbesar di Indonesia, seperti menghadirkan Tokopedia Center, Tokopedia Corner, dan Tokopedia AI Center. Ada juga dalam bidang fintech pembiayaan sudah bekerja sama dengan berbagai e-money maupun pembayaran via Indomaret dan Alfamart. Tidak sampai di situ saja, Tokopedia juga melakukan diversifikasi dengan menghadirkan fitur layanan asuransi, asuransi perjalanan, emas, reksadana, pinjaman modal, pinjaman online, dan berbagai layanan investasi. Jadi, rekomendasi yang bisa kami berikan adalah bahwa Tokopedia betul dalam menggunakan ERP untuk bisnisnya dan melakukan diversifikasi demi kelangsungan dan mengikuti perkembangan iptek bisnisnya. Penerapan modul ERP Tokopedia adalah SAP Business One yang sudah berjalan dengan baik dan mengatur laporan transaksi dan pengeluaran dengan tepat. Ini harus selalu di-upgrade. Harus terus mencari modul ERP mana yang cocok untuk bisnis Tokopedia. Di sisi diversifikasi, kedepannya Tokopedia harus melihat apa saja yang bisa ditambah untuk bisnisnya dan meningkatkan keamanan dalam sisi internal Tokopedia. Tidak hanya menyediakan berbagai macam layanan dan fitur, namun memberikan kenyamanan pengguna karena memiliki sistem keamanan yang ketat dan dijamin aman data penggunanya. Layanan dan fitur juga harus yang gampang digunakan dan dimengerti oleh masyarakat awam. Diversifikasi yang bisa Tokopedia lakukan adalah dengan mendirikan bagian bisnis yang menyediakan layanan ekspedisi. Hal ini dikarenakan bisnis dapat memperkokoh pengaruh Tokopedia di dalam bisnis digital dan membantu mereka dalam mencapai keunggulan kompetitif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.